Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Untuk kisah kali ini, Netra Kala akan membacakan cerita di perbatasan maut. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, juga subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan yang mau langsung membaca kisah ini bisa masuk ke akun Twitter @netrasandikala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. "Duk, ada apa?" tanya Bude khawatir saat melihat raut wajahku yang begitu ketakutan. "Bude, nanti tidur bareng Sekar dan si kembar ya," pintaku. "Loh, kenapa, Duk?" tanya Bude dengan alis berkerut. Aku menggeleng, memintanya untuk tidak bertanya lebih. Aku takut bakal ada rumor atau berita yang kurang pantas jika orang-orang kampung tahu apa yang barusan kulihat. Berulang kali aku membulak-balikan badan, mencoba untuk tidur malam itu. Badanku terasa begitu lelah, namun otakku tak mau diajak bekerja sama. Bayang-bayang suamiku masih terus menghantui. Erangku sambil bangkit dari tidur. Merasa percuma untuk memaksa mata ini terpejam, kuputuskan segera membuat secangkir teh hangat. Saat ku buka pintu kamar, suasana terasa begitu sepi. Semua lampu sudah dipadamkan, terkecuali bagian teras rumah yang memang dijadikan tempat untuk begadang bapak-bapak. Sudah menjadi tradisi di desa ini, para warga membantu tuan rumah sampai hari ketiga pasca jenazah dikuburkan. Bahkan yang laki-laki pun biasa begadang sampai subuh. Ceklek, krek. Ku dengar suara pintu depan terkunci. Kupikir itu adalah Haryo yang masuk ke dalam rumah. Sontak aku mundur dalam keremangan. Aku tidak mau bertemu dengannya. Setelah beberapa saat menunggu, sosoknya tak kunjung muncul. Penasaran, aku mengintip ke arah ruang depan. Tidak ada orang sama sekali. Bahkan tak kulihat seorang pun di teras rumah. Dengan jantung berdebar, aku mulai berjalan. Tak kuhidupkan saklar lampu. Takut ada maling yang sedang berusaha untuk masuk ke dalam rumah. Saat sudah mencapai ambang pintu, kulongokkan kepala, memastikan kalau penglihatanku tidak salah. Namun, saat mendapati orang-orang sudah pulang ke rumahnya masing-masing, segera kuputuskan untuk kembali ke kamar. Astagfirullah, ucapku kaget saat berbalik. Kini kulihat ada seseorang sedang duduk di sofa ruang tengah. Posisinya membelakangiku, rambutnya panjang terurai. "Bude," panggilku. Sosok itu diam. Aku semakin yakin kalau dia bukanlah manusia. Perlahan kulanjutkan berjalan sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. "Duk," ucap suara perempuan itu. Langkahku terhenti. Aku tidak mau menoleh. Ku baca ayat-ayat suci untuk mengusir mereka. "Duk," ucapnya sekali lagi. Namun suara panggilan terasa menjauh. Aku mengerang lega. Setidaknya dedemit itu sudah pergi. Dengan rasa percaya diri, kutolehkan kepala. Dan sialnya, aku seperti dipermainkan oleh mereka. Kini kudapati sosok makhluk dengan kepala miring, tubuhnya separuh terbakar, wajahnya hampir mengelupas, serta aroma ikan busuk yang begitu memualkan. Ia melotot ke arahku, bibirnya bergerak-gerak, lalu mengucapkan, "Patimu," dengan suara serak mengerikan. Aku berteriak kencang sambil berjongkok menutup kedua mataku. "Astagfirullah, ya Allah, tolong, Mas Surya, tolong," erangku.
Duk, 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 duk. Terdengar suara langkah kaki tergopoh-gopoh dan terjadi lagi. Di saat aku ketakutan, pasti suamiku itu datang untuk menolong. "Dok," kata Bu Suti. Mas Surya, itu mas, itu," rengekku menunjuk-nunjuk ke arah samping. "Dok, sadar, astagfirullah, sadar dok," kata Bude Suti memelukku erat. "Ikhlaskan dok, sudah ikhlaskan," kata Bude. Mataku terbuka, menyadari kalau orang itu bukanlah suamiku. Seketika air mataku mengalir. Ketakutan yang kurasakan tadi sudah menguap, digantikan dengan rasa sakit yang menyesakkan. "Sekar kangen Mas Surya, Bude," kataku sesenggukan. "Bude tahu, tapi sekarang kita kembali kamar dulu ya. Istirahat, kasihan anak-anakmu. Besok saja ceritakan apa yang sudah terjadi," kata Bude Suti membimbingku untuk segera masuk ke dalam kamar. Paginya aku terbangun dengan kondisi demam. Sekujur tubuhku terasa begitu panas. Bahkan Bude Suti sampai merasakan hawa panas tersebut. "Kita ke dokter ya," pinta Bude Suti. Aku menggeleng. "Badan kamu panas banget loh, Dok. Kita ke dokter ya," desak Bude. "Tidak Bude, enggak ah. Sekar cuma demam kok. Nanti minum obat warung saja ya," kataku bersikukuh. Tidak ingin pergi ke dokter. Aku masih begitu trauma untuk pergi ke tempat itu. Tempat yang disebut rumah sakit. "Ya sudah, kamu istirahat sekarang. Biar Bude bikinin teh hangat ya," ucapnya dan berlalu pergi. Selepas kepergian Bude Suti, aku termenung, memikirkan kejadian semalam. Apa benar ini ada kaitannya dengan benda yang kubakar tempo hari? Belum sempat aku berpikir jernih, tercium aroma kabel gosong bercampur dengan bau bangkai yang menyengat. Kulihat benda-benda yang menyambung dengan arus listrik. Takut terjadi konsleting. Saat kuperiksa, tidak ada yang rusak. Namun, kenapa bau itu terus tercium? Kuendus udara sekitar dan kuikuti arah baunya. Aku begitu kebingungan saat mendapati bau itu berasal dari kolong tempat tidur. Sejak kapan ada stop kontak di bawah sana? Tanpa pikir panjang, kulongokkan kepala. Dan saat melihat ke bawah, justru aku mendapati dedemit perempuan yang kulihat semalam. Dia menatapku dengan sorot mata hampa dan senyum mengerikan. Secepat kilat aku berdiri sampai menubruk ranjang si kembar. Aku begitu panik. Kuperhatikan sosok itu merangkak keluar dari kolong tempat tidur. Perlahan jari kukunya yang hitam semakin memanjang. Kemudian saat tubuh wanita itu sudah separuh terlihat, kepalanya berputar ke atas, diiringi bunyi tulang yang patah. "Patimu," ucapnya dengan tawa kikik seperti kuda. Aku menjerit keras, melompat, dan menubruk apapun yang menghalangi jalanku. "Astagfirullah, Sekar, ada apa, Duk?" ucap Bude Suti sambil menggendong Adara. Aku menggeleng kuat sambil menunjuk ke arah dedemit wanita itu. Bahkan ketika Bude sudah ada di sebelahku pun, sosok itu masih ada dengan senyum yang mengerikan di wajahnya. "Istighfar, Dok, istighfar. Istighfar, Dok, tenangkan dirimu," kata Bude Suti. Kuikuti saran Bude Suti. Mulut dan hatiku terus mengucapkan istighfar. Kuperlambat nafas agar lebih tenang. Segera setelah itu, kuceritakan semua yang sudah kualami dan kuperbuat kemarin sore. Tampak raut wajah Bude begitu khawatir. "Kenapa kamu nekat, Dok? Yang kamu lakukan bisa membahayakan dirimu loh," kata Bude Suti bersimpati. "Sekar benar-benar hilang akal, Bude. Sekar muak dengan perilaku Haryo yang selalu membuat masalah," ucapku membela diri. "Tapi belum tentu loh dia pelakunya. Benda seperti itu bukan hanya untuk menyantet seseorang. Bisa jadi itu digunakan untuk memagari rumah ini dari serangan gaib.
Pak Dimo itu sudah puluhan tahun bersinggungan dengan hal seperti ini, kata Budi Suti. Bagai disambar petir, di tengah gurun pasir, aku menoleh cepat ke arahnya, memaknai semua kalimat yang diucapkan oleh Budi Suti. Haryo di mana? Tanyaku. Dia belum pulang sedari kemarin. Dia hanya berpesan untuk menyampaikan permintaan maafnya untukmu, kata Budi. Kepalaku menjadi berat, seolah ada benda tumpul yang ditimpukkan berulang kali. Dulu ada Pak Dijono dan suamiku. Lantas, siapa yang akan membantuku kali ini? Sekar, Budi tahu ini masalah serius. Tidak, enggak, dengerin dulu. Berhenti untuk memutuskan sendirian. Sore ini Budi akan pergi ke rumah teman Pak D. Semoga dia sudah pulang dan bisa membantumu. Biar nanti ku minta Ambar atau Winanto untuk menemanimu, ucapnya. Aku mengangguk, menyetujui usul Budi. Sekali lagi kulirik ke arah dedemit perempuan itu, dan beruntungnya sosok tersebut sudah menghilang. Malam kembali datang. Seluruh badanku masih terasa begitu panas. Saking panasnya, mungkin aku bisa menggoreng telur di dahiku. Budi Suti sudah pergi dari sore. Beruntungnya Ambar dan Pak Lewinanto bersedia untuk menemaniku. Mbak, Mas Haryo belum ada kabar, tanya Ambar. Belum. Kamu juga tidak tahu dia di mana, tanyaku. Ia menggeleng. Kemarin setelah pemakaman, aku langsung pulang karena bapak mengeluh badannya sakit semua. Sama seperti kamu, Mbak, badannya demam. Sudah aku bawa ke dokter pun, tapi tidak ada penyakit, jelas Ambar. Aku mengerutkan kening. Otakku berpikir cepat, menggabungkan semua hal yang terjadi selama ini. Kalau benar, bapaknya Ambar sakit panas tepat setelah acara pemakaman, berarti waktunya persis saat aku membakar benda itu. Apa ini ada kaitannya dengan pernikahan Ambar? Mbak, tanya Ambar saat melihatku melamun. Iya, maaf Ambar. Soal Haryo tidak perlu dicemaskan. Kalau lapar juga nanti pulang sendiri toh, ucapku. Setelah itu aku beranjak. Badanku rasanya tidak karuan, seperti ada udara yang bergerak-gerak melingkar di dalam perutku. Sudah aku coba untuk membalurkan balsem, namun tidak ada pengaruhnya sama sekali. Bahkan panasnya pun tak terasa. Mbak, ada yang sakit? Tanya Ambar. Perutku rasanya sakit sekali, Mbar. Seperti ada yang bergerak-gerak, erangku sambil memegangi perut. Keluarkan saja, Mbak, biar lega. Sebentar, ku ambilkan air hangat ya, kata Ambar. Sekalian ya, cek Bude sudah pulang apa belum, pintaku. Bahkan obat pereda nyeri sama sekali tidak memberikan efek. Bar, kataku lirih. Tidak ada sautan. Wanita itu tidur dengan pulas. Rasa sakit di perutku semakin menjadi. Aku ingin memuntahkan sesuatu. Kupaksakan untuk berjalan ke kamar mandi. Astagfirullah. Saat melihat muntahanku berupa gumpalan darah, panik aku memanggil Ambar dan Pak Lewinanto. Astagfirullah, Mbak, apa itu? Kata Ambar. Aku menggeleng lemas. Apa yang sudah terjadi, Mbak? Tanya Ambar kembali. Haryo, tolong carikan Haryo, ucapku lirih. Aku berpikir hanya orang itu yang bisa membantuku saat ini. Bahkan detik ini pun Budi juga tak kunjung kembali. Ambar begitu kebingungan dengan permintaanku. Tetapi dia langsung bangkit dan berlari keluar. Aku tahu dia sedang memanggil Pak Lewinanto. Sekar, ada apa? Kita ke rumah sakit sekarang ya, ajak Pak Le. Aku menggeleng. Ku minta dia membantuku untuk kembali ke kamar. Percuma saja pergi ke sana. Toh ini bukan penyakit biasa. Sekar, apa yang sebenarnya terjadi, Nduk? Tanya Pak Le. Dengan sisa tenaga, aku menceritakan semua yang sudah aku alami. Mulai dari sebelum kepindahan kami,
sampai kematian Mas Surya. Dan beruntungnya Pak Li mempercayaiku. "Kamu tahan sebentar ya, Pak Li cari bantuan," ucap Pak Li bergegas pergi. Sepeninggalan Hamba dan Pak Li, aku hanya bisa mengerak dan terus memegangi perut. Beberapa kali aku muntah kembali. Bahkan kali ini darah juga keluar dari hidungku. Tek, tek, tek. Terdengar suara jendela yang diketuk. "Jangan sekarang dong, tolong," ucapku putus asa. Namun suara itu malah semakin menjadi-jadi. Yang awalnya ketukan menjadi gedoran keras. Blam! Daun jendela terbuka lebar. Kudapati bukan hanya sosok dedemit perempuan itu saja, melainkan ada dua sosok pocong yang kemarin malam kulihat. Dengan kondisi seperti ini, aku hanya bisa membalikkan badan, memeluk kedua anakku. "Patimo," desis wanita itu, berbarengan dengan aroma kabel terbakar dan bau busuk yang menyengat. Rasa sakit di perutku semakin menjadi-jadi. Beberapa kali aku memuntahkan gumpalan darah yang mirip daging. Lantai kamarku pun sudah penuh dengan darah. "Astagfirullah," ucap laki-laki yang tidak aku kenali. "Le, tolong ambilkan air," ucap pria itu. Aku mendongak. Kulihat ada laki-laki seumuranku sedang berdiri menghadap ke jendela. Dengung suara terdengar, sepertinya ia sedang melantunkan doa. Seketika badanku seperti terbakar. Rasa panas merambat dari ujung kaki sampai perut. Aku menjerit meminta tolong. Ada sesuatu yang mendorong kuat bola mataku. "Istighfar dok, Wahyu, cepat," kata Pak Li panik. "Astagfirullah Pak Li, tolong," pintaku terus memegangi perut. Pak Li Winanto tak kalah panik. Ia pun bingung harus berbuat apa. Belum lagi kedua anakku yang juga ikut menangis kencang, menambah kegaduhan di ruangan itu. Sekilas aku melihat ke arah samping. Orang yang dipanggil Wahyu masih terus melantunkan doa. Sedang dedemit yang ada di depannya mengerang penuh amarah. "Wahyu," kata "Wahyu," suruh Pak Li panik. Saat mendapati tubuhku menggelepar dan terus memuntahkan darah. "Pak Li, Sekar sudah tidak kuat. Tolong sampaikan ke Bude untuk menjaga si kembar ya," ucapku lirih. Aku yang sudah tidak bisa menahan rasa sakit. "Pak Li, Sekar sudah tidak kuat. Tolong sampaikan ke Bude untuk menjaga si kembar ya," ucapku lirih. Aku yang sudah tidak bisa menahan rasa sakit berpesan kepada Pak Li untuk merawat anak-anakku. Pikiranku sudah kacau. Kulihat Mas Surya tersenyum menyambutku, dan setelahnya semua menjadi gelap. "Bangun, Duk. Bangun, Duk." Aku mengerjap, mengamati sekitaran. Semua terlihat putih, sama seperti saat dimana aku mencari sosok Pak D berbulan-bulan lalu. "Di ngapura ya, ora iso njogo keluargamu," terdengar suara wanita serak di sampingku. Kutolehkan kepala. Kulihat sosok Nek Wijil sedang berdiri menatapku dengan pandangan yang begitu teduh. "Di mana ini, Mbah?" tanyaku. Ia tidak menjawab, melainkan berjalan melewatiku. Kuikuti arah geraknya sampai ia duduk di sebuah kursi, dan ajaibnya kabut tiba-tiba saja menghilang. Kini kusadari jika aku sedang berdiri di teras rumah. Pancene urip kuwi ra iso ditebak ya, Nduk. Tak weruhi sakabehane. Bar kuwi milih arep balik apa ora. Hidup itu memang tidak bisa ditebak ya, Nduk. Aku beritahu semuanya. Setelah itu pilih mau pulang atau tidak, ucapnya. "Ngapunten, Mbah," kataku kebingungan. Nek Wijil beranjak. Ia berjalan ke arahku, kemudian menepukkan tangannya ke bahuku. Seketika sekelilingku mengabur, berputar begitu cepat. Adegan itu membuat kepalaku sakit sekali,
sampai harus menutup mata. Tapi bagaimana kalau Haryo membuat masalah, Pak D? Terdengar suara Surya di telingaku. Aku membuka mata cepat, kaget dengan apa yang kudengar. Tepat di depanku, Surya dan Pak D Jono sedang duduk di sebuah teras. Aku hendak menyambanginya, memeluk, dan menumpahkan semua isi hatiku. Aku ingin menceritakan semua yang kulalui saat dia pergi. Tetapi seolah ada yang mengunci diri ini sampai tak bisa ku geser sesenti pun kakiku. Apakah semua ini mimpi? Kutolehkan kepala, ingin menanyakan kepada Nek Wijil. Tetapi sosok itu memintaku untuk diam dengan menaruh jarinya di depan bibir. Itu urusanku. Sekarang tugasmu adalah membujuk Sekar agar mau tinggal di rumah ibu, kata Pak D Jono. Surya terlihat begitu letih. Rambutnya yang biasa rapi kini acak-acakan. Aku tersenyum haru. Air mataku kembali meleleh. Tak kusangka bisa melihatnya seperti ini lagi. Pak D tahu apa yang kamu rasakan. Rasa sayangmu kepada Sekar kadang membuatmu menjadi lemah. Sekarang pikirkan masa depan kalian. Pak D hanya bisa membantu untuk memodali dan mengurus usahamu nanti, kata Pak D sambil menghisap rokoknya. Surya cuma tidak mau ada masalah baru nantinya. Haryo itu bukan orang yang mudah diatur. Terlebih kenangan buruk di rumah itu, Pak D, kata Surya sendu. Kamu harus tegas, Sur. Saat orang tuamu meninggal, yang meninggal itu cuma jasadnya. Mau sampai kapan kamu tidak ikhlas dengan kematian orang tuamu? Ujar Pak D. Aku mengerutkan dahi, tidak paham dengan apa yang mereka bicarakan. Lantas aku kembali menoleh ke arah Nek Wijil untuk meminta petunjuk. Namun ia hanya tersenyum. Maaf Pak D, kalau Surya ingat dengan kejadian itu, rasanya ingin sekali segera menyusul ibu. Andai waktu itu aku tidak ngotot untuk pergi, mungkin kecelakaan itu tidak akan pernah terjadi, ujar Surya. Cukup, itu semua masa lalu. Kematian ibu dan bapakmu sudah takdir Tuhan. Dan satu lagi, istrimu itu peka dengan hal gaib. Haryo di sana juga sedang bermain dengan hal gaib. Jangan sampai Sekar atau anakmu terkena imbasnya, kata Pak D Jono sambil beranjak meninggalkan Surya yang masih terlihat kalut. Justru itu yang kutakutkan, Pak D, ucap Surya lirih. Adegan berubah. Kini aku berdiri di sebuah tempat yang tak kukenali. Terlihat Haryo dan Ambar sedang berdebat satu sama lain. Hal lain yang tidak pernah ku ketahui tentang sisi Ambar yang sebenarnya. Ogah, kalau mau nikah, ya nanti tinggal di rumahku. Rumahmu itu banyak setannya. Kamu sendiri yang bilang kalau sering diganggu kan, sampai harus pergi ke orang pintar, kata Ambar. Tapi sekarang sudah jauh berkurang kok. Terlebih Mas Surya dan anak istrinya juga akan pindah ke sini. Dia dipecat dari pekerjaannya. Jadi Pak D Jono memodalinya untuk membuka usaha mebel, ujar Haryo. Ambar terlihat tidak suka. Baru kali ini aku melihat ekspresi wajahnya seperti itu. Oh ya? Kamu dimodali juga kan? Kebutuhanku banyak loh mas, kata Ambar. Haryo menggeleng. Aku hanya diminta untuk membantu Mas Surya. Tapi nanti aku dapat gaji kok, dan itu semua untukmu, kata Haryo. Ambar mendengus. Raut wajahnya meremehkan. Aku butuh banyak uang mas, keperluan kita banyak. Kalau mau nikah sama aku, jangan cuma jadi pembantu, ucap Ambar berlalu pergi, meninggalkan Haryo dengan raut wajah masam. Apa yang harus kulakukan, Dek? Tanya Haryo. Sudah jelas toh, keluargaku meminta mahar yang tidak sedikit. Dan dengan adanya kejadian itu, jauh lebih baik kamu yang memiliki usaha, ucapnya berlalu pergi. Adegan berubah kembali. Kini aku sedang berdiri di bekas kamar tidur Nek Wijil.
Kulihat Haryo sedang berjongkok di sebelah dipan. Kepalanya menunduk, seperti sedang mencari-cari sesuatu. Awalnya aku tidak mengetahui apa yang sedang ia kerjakan. Kutolehkan kepala, meminta petunjuk ke arah Nek Wijil. "Delok maneh, Duk," ucapnya. Kumajukan badan menuruti perintah Nek Wijil, dan ajaibnya tubuhku bisa bergerak kali ini. Dengan begini, dedemit itu tidak akan menggangguku. Terlebih, aku juga tidak mau kalau Surya menguasai rumah ini. Setidaknya nanti dia tidak akan betah untuk tinggal di sini, ucap Haryo. Aku menggelengkan kepala mendengar ucapan Haryo. Sebegitu mudahnya ia dibutakan oleh cinta sampai tega berbuat seperti itu. Adegan berubah lagi. Kini aku sedang berdiri di sebuah rumah sakit. Tampak kedua orang laki-laki sedang bersitegang satu sama lain. Puas sekarang. Siapa lagi yang mau kamu bunuh? Hah? Sampai saat ini pun aku tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua, Mas. Selalu kamu. Dan sekarang kamu berusaha mencelakai orang yang akan memberiku kebahagiaan, kata Haryo dengan suara meninggi. Aku tidak pernah membunuh siapapun. Itu semua kecelakaan, kata Surya tenang. Selalu saja beranggapan itu semua takdir Tuhan. Lihat semua yang kamu lakukan, hanya membuat masalah, tahu. Ambisimu untuk menjadi orang yang baik hanya akan mencelakai seseorang. Berpura-pura menjadi suami yang bertanggung jawab. Nyatanya apa? Teriak Haryo kencang. Surya diam tidak menjawab. Kulihat tangannya terkepal menahan emosi. Kalau sampai pernikahanku gagal, aku tidak akan segan-segan membuat hidupmu hancur, kata Haryo sengit. Apa maksudmu? Apa hubungannya dengan pernikahanmu? Apa harus kita membicarakan ini semua? Pak Adi di sana sedang berjuang melawan maut, kata Surya. Asal kamu tahu, Mas, Pak Adi yang menjamin keluarga Ambar agar mau menikahkan anak mereka. Dan kamu tidak pernah tahu kan seperti apa keluarga Ambar? Jelas Haryo. Maksudnya? Tanya Surya. Haryo tidak menjawab. Ia berlalu pergi meninggalkan Surya dengan raut wajah kebingungan. Kalau memang keluarga Ambar bukan orang baik-baik, kenapa harus menikah dengannya? Tanya Surya. Haryo berhenti melangkah. Sama sepertimu. Karena aku mencintai Ambar seperti kamu mencintai istrimu, ucapnya lalu kembali melangkah. Adegan berganti. Suasana begitu mencekam. Semua tampak gelap. Beberapa kali terdengar suara guntur yang menandakan hampir turunnya hujan. Pak D, kenapa harus mati dulu? Pak D kan sudah berjanji untuk membantu Haryo agar bisa menikah dengan Ambar, kata Haryo sesungguhkan di atas makam Pak Dijono. Adegan berganti. Kali ini aku berada di tempat yang sangat asing. Bahkan aku tidak melihat satupun anggota keluargaku. Aku menoleh ke arah Nek Wijil, mencari tahu. Tetapi perempuan itu hanya menggeleng dan memintaku untuk hanya melihat. Kali ini aku melihat Ambar dengan bapaknya sedang duduk di sebuah amin kayu. Di depan mereka ada seseorang yang tak aku kenal. Campurkan ini ke makanannya. Tanpa waktu lama, dia bisa langsung mati, ucap laki-laki itu. Kulihat Ambar mengambil bungkusan kresek. Kemudian ia mencampurkan semacam bubuk ke dalam pisang goreng yang ia bawa. Maaf, Mbak, kamu baik, tapi aku sudah bosan hidup seperti ini, kata Ambar pelan. Adegan berubah. Kini aku melihat diriku sendiri sedang memilah kaki Surya. Dan aku ingat kejadian ini. Bagai tersambar petir, aku menyadari bahwa waktu itu Nek Wijil tidak menunjuk kaki Surya, melainkan bungkusan yang dibawa oleh Ambar. Seketika hatiku terasa begitu sakit, merutuki kebodohanku, karena salah mengartikan semuanya. Bukan Haryo yang membunuh suamiku, dia hanya manusia bodoh yang dibutakan oleh obsesi yang dia sebut sebagai cinta. Sekarang kamu sudah tahu semuanya, Dok, kata Nek Wijil.
Aku terdiam, tidak menjawab, mengingat semua kebodohan yang kulakukan. Saiki rogomu sing dadi sasaran kanggo dedemit kirimane Ambar lan keluargane, ditambah karo dedemit sing ana ing barange Haryo. Sekarang ragamu yang jadi sasaran oleh dedemit kirimannya Ambar dan keluarganya, ditambah dengan dedemit yang ada di barangnya Haryo. Sekar harus bagaimana, Mbah? Semua ini salah Sekar karena tidak peka dengan apa yang disampaikan oleh Simbah, ucapku sendu. Nek Wijil menggeleng. Tidak, Nduk. Semua itu sudah ketentuan Tuhan, ucap Nek Wijil. Tetapi kalau Sekar bisa mencegah semuanya, pasti Mas Surya masih hidup, Mbah, ucapku penuh penyesalan. Nek Wijil terdiam, seolah ada gejolak besar di dalam pikirannya. Entah apa itu, aku pun tidak tahu. Dan sepertinya dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Bah, Sekar kangen Mas Surya, ucapku polos. Nek Wijil tersenyum. Yen kowe arep ketemu bojomu, mlaku rono. Ning siji, yen ana sing ngundang jenengmu, aja noleh. Tapi nek kowe arep langsung mulih, ya liwat kono kae, ucap Nek Wijil sambil menunjuk ke arah dua jalan yang bergantian. Aku mengerjap, seolah mendapatkan jawaban dari semua pertanyaanku dari tadi. Kalau Sekar berjalan ke sana, apa artinya Sekar juga akan meninggal? Tanyaku polos. Nek Wijil terkekeh. Pati kuwi kagungane Gusti, Nduk. Simbah ya ora ngerti. Nanging yang sampean tetap arep menyang mrono, eling pesene Simbah. Kematian itu kepunyaan Tuhan, Nduk. Tapi kalau kamu tetap mau pergi ke sana, ya ingat pesan Simbah, jawab Nek Wijil. Tanpa berpikir panjang, aku langsung berjalan ke arah yang ditunjuk Nek Wijil. Begitu banyak hal yang ingin ku sampaikan kepada Mas Surya. Aku ingin bertemu dengan suamiku, ingin memeluknya sekali lagi. Aku bergegas melangkah. Seketika kabut tebal muncul mengaburkan pandanganku. Sekar, terdengar suara yang tidak asing. Aku berhenti, memastikan pendengaranku tidak salah. Sudah lama sekali aku tidak mendengar suara lembut itu. Suara yang selalu kurindukan. Ibu, ucapku lirih, berniat mencari keberadaannya. Iling, Duk. Suara Nek Wijil kembali muncul di sisi kananku. Aku menggeleng dan kembali melangkah. Lama sekali aku berjalan hingga terlihat sebuah cahaya kuning bergerak-gerak. Ku ikuti cahaya itu hingga aku temukan sebuah lapangan yang begitu luas dan tak berujung. Ku perhatikan sekitaran. Nyaliku menciut saat melihat banyak sekali makhluk aneh di sekelilingku. Ada yang berbentuk manusia setengah hewan, ada pula manusia yang menjerit keras seolah meminta pertolongan. Begitu pula banyak sosok laki-laki dan perempuan yang berjalan hilir mudik tanpa arah pasti dengan tatapan kosong. Aku mengidarkan pandangan, mencari sosok Mas Surya. Ingin sekali ku teriakan namanya, tetapi bagaimana kalau malah mereka menyerangku? Aku kembali melangkah, berhati-hati agar tidak menyentuh atau bertabrakan dengan mereka. Cukup lama aku berputar-putar, aku sudah hampir menyerah. Lalu ku tengadahkan kepala ke atas, meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan ajaibnya, kulihat ada cahaya terbang melintas di kepalaku. Ku ikuti arahnya, sampai aku melihat ada seseorang yang selama ini ku nantikan. Mas Surya, panggilku. Surya menoleh, namun ia terlihat kebingungan saat melihat ke arahku. Aku berlari kencang ke arahnya, ingin sekali memeluk laki-laki itu. Namun saat sudah berada di depannya, ia mundur beberapa langkah. Kenapa kamu kesini, Dek? Pulang, pulang,
ucapnya. Aku menggeleng, berusaha kembali untuk memeluknya. Tapi ia malah menghindar dan mundur. Kenapa kamu tidak pernah cerita kalau hidupmu begitu menderita, Mas? Kataku teringat semua kejadian tadi. Tidak, itu masalahku. Aku menikahimu karena ingin mengangkat beban hidupmu, bukan untuk menambah menjadi lebih berat, kata Surya sambil menggelengkan kepala. Tapi aku istrimu. Kenapa kamu simpan rapat-rapat semua dariku, Mas? Sampai akhirnya pun kamu masih berusaha untuk menjadi penghibur untukku, desakku. Tidak perlu kau risaukan itu semua. Sekarang pulanglah. Tepati janjimu untuk membesarkan anak-anak kita, kata Surya tersenyum manis. Aku terus menggeleng. Kuakui aku sangat rindu dengan laki-laki ini. Air mataku menitik, tenggorokanku terasa begitu sakit. Kita sudah berjanji, Mas. Kamu sudah berjanji untuk meninggalkan dunia ini bersama-sama, kataku parau. Surya menggeleng. Pulanglah, Ananta dan Adara membutuhkanmu. Aku selalu melihatmu dari sini. Aku selalu dekat denganmu. Darahku ada di anak-anakmu. Aku hidup di dalam tubuh mereka, terangnya. Aku menangis jadi-jadinya. Maaf mas. Seharusnya aku bisa melindungimu, kataku penuh dengan nada penyesalan. Semua sudah takdir. Semua sudah takdir. Jangan kasihani orang yang sudah mati. Kasihanilah orang yang masih hidup. Pulang, Dek. Pulang, kata Surya semakin keras. Kepalaku berputar hebat, seperti ada yang menarikku ke belakang. Kulihat sosok Surya masih berdiri di sana, dengan senyum dan lambaian tangan perpisahan. Aku mengerjap. Kini aku sudah berdiri di dalam kamar. Kulihat ada beberapa orang di sana. Budi Suti, satu orang perempuan, Pak Lewinanto dan Pak Wahyu. Dan ajaibnya, tubuhku terbaring di atas kasur dengan mata melotot. Aku panik meneriakkan nama Budi Suti dan yang lainnya. Tetapi mereka tidak menjawab. Hingga tiba-tiba saja Nek Wijil muncul menepuk bahuku keras sekali. Mulai, ucapnya. Aku membuka mata. Tubuhku terasa begitu lemas. Bahkan untuk menggerakkan tangan pun rasanya sulit sekali. Alhamdulillah, Dok, ujar Budi Suti langsung memelukku erat. Tangisnya pecah sambil terus mengucapkan rasa syukur. Ini belum selesai. Mereka masih mengincar keponakanmu. Beruntung leluhur kalian hadir membantu kami, ucap wanita yang tak aku kenali. Benar saja, tiba-tiba Adara dan Ananta menangis keras. Aku pun melihat sosok demit wanita mengerikan itu sudah berdiri di ambang pintu. Saat kupandangi sosok itu, ia tersenyum sambil mengucapkan kalimat kematian berulang kali. Ia mencoba mendekat ke arahku, tetapi seolah ada sesuatu yang menghalanginya. Lantas ia berpaling ke arah si kembar yang sedang ditenangkan oleh Budi. Aku ingin berteriak meminta tolong, tetapi kerongkonganku terasa sakit sekali. Bersamaan dengan daun jendela yang terbuka dengan keras, membuat Pak Lewinanto memekik ketakutan. Kini kulihat para pocong berbentuk busuk sudah mengepung kami. Kembali ku tengok ke arah sosok wanita itu. Ia hanya diam mengeluarkan suara gigi kuda. Melihat ke arah Nenek Wijil yang ternyata sudah berdiri di depan si kembar. Tahan ya, Duk, ucap perempuan yang belum kukenali. Lantas ia memegangi kepalaku. Rasa sakit memuncak. Kepalaku hampir pecah. Perutku seperti dipukuli dengan balok kayu. Tahan, Duk, ucapnya sekali lagi. Ia mengecupkan mulutnya di ubun-ubunku 3 kali. Ku dengar ada semacam rapalan doa dari mulutnya.
Duar! Terdengar suara dentuman hebat dari arah atap rumah. "Jangan keluar dari kamar ini," ucap Pak Wahyu meminta Budi Suti untuk tetap di tempatnya. Karena baru saja ia mencoba untuk membawa keluar si kembar dari kamar. Kuperhatikan lagi. Kini teman perempuan Budi Suti sedang melompat-lompat. Telapak tangannya bertepuk tangan, selayaknya seorang bocah yang sedang bermain. Suasana di dalam kamar begitu tegang. Aku pun sudah muntah beberapa kali, menambah bau anyir di sana. Hingga perempuan itu kembali mengecup ubun-ubunku, dan seketika terdengar suara raungan dari segala arah. Aku kembali muntah, namun kali ini bukan darah lagi, melainkan cairan hitam kental dengan bau busuk yang luar biasa. Setelahnya semua menjadi gelap. Seminggu sudah berlalu, keadaanku mulai membaik. Aku sudah bisa beraktivitas untuk mengurus anak-anakku. Bude, bisa nanti temani Sekar ke makam Mas Surya ya, pintaku. Budi Suti menelengkan kepalanya, lalu tersenyum dan memelukku dengan erat. Setelah kematian Mas Surya, aku memang belum berani untuk menyambangi makamnya. Namun setelah memikirkan semua kejadian yang kualami, aku memilih untuk berdamai dan menerima semua takdir yang ditentukan oleh Tuhan. Pun saat ini keberadaan Haryo dan Ambar bagai hilang di telan bumi. Aku juga tidak bisa mengkonfirmasi apa yang sudah dilakukannya. Semua harta yang dihasilkan oleh Mas Surya hilang pada malam aku sekarat. Kami menyimpulkan bahwa Ambarlah yang mengambil itu semua saat tidur denganku di kamar. Aku pun baru mengetahui dari Bude bahwasanya ia tidak pernah menyetujui pernikahan Haryo dan Ambar. Keluarga Ambar memang terkenal sebagai tukang bikin onar. Mereka suka memanfaatkan orang lain untuk kepuasan mereka. Beberapa bulan kemudian, aku dan Budi Suti memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Kami berempat tinggal di rumah peninggalan Pak Dijono, memulai usaha baru dengan kehidupan baru. Dan setelah semua kejadian itu, sosok Nek Wijil tidak pernah muncul lagi di depanku. Bahkan kepekaanku seolah hilang bersamaan dengannya. Tetapi aku yakin dia masih ada di sekitarku, karena Ananta dan Adara selalu memberikan isyarat bahwa mereka melihat sosoknya. Selesai. Oke, teman-teman, sekian kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah pengucapan atau ejaan yang kurang sesuai. Nantikan kelanjutannya hanya di channel Suara Kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.